Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Selamat pagi juga untuk Kak Fajar. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan presentasikan tentang pengendalian internal. Nah, sebelum ke materi, kami akan perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada Sita Ayuningrum NPM 13, Natasha Agustin NPM 59, Widya dari NPM 69, Muhammad Ari NPM 118, dan saya sendiri Ilyati NPM 217. Nah, di sini sistem pengendali internal itu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Nah, dari definisi sistem pengendali internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Nah, dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut berlaku baik untuk perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Nah, dari situ tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah untuk yang pertama, menjaga kekayaan organisasi, yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga, mendorong efisiensi, dan yang terakhir, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, dari menurut tujuan sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian internal akuntansi atau disebut internal accounting control, di mana ini tuh merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Nah, pengendalian internal yang baik akan menjamin keamanan dan kekayaan para investor dan kreditur dengan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Nah, yang kedua itu ada data pengendalian internal administratif atau internal administrative control. Yang di sini tuh meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama efisiensi dan kepatuhan atas kebijakan pimpinan. Unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian pokok dalam sistem pengendalian internal terdiri dari yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka atau framework pembagian tugas tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Yang kedua, ada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi berdasarkan otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi, sistem yang mengatur pembagian wewenang harus dibuat sedemikian rupa sehingga ada otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Yang ketiga, ada praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional serta sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk praktek yang sehat dalam pelaksanaannya. Yang keempat, ada karyawan yang kompetensinya sesuai dengan tanggung jawabnya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal lain yang mendukungnya. Di lain pihak, meskipun 3 unsur sistem pengendalian internal yang lain cukup kuat, namun jika karyawan tidak kompeten dan tidak jujur, maka 4 tujuan sistem pengendalian internal sebagaimana telah diuraikan di atas tidak akan tercapai. Lingkungan pengawasan. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan dari para pemilik serta manajer organisasi mengenai pentingnya pengendalian internal. Efektivitas unsur pengendalian internal sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memiliki 3 unsur, yaitu filosofi dan gaya operasi, metode pengendalian pemimpinan, dan kesadaran pengendalian. Selanjutnya ada unsur lingkungan pengendalian. Yang pertama ada filosofi dan gaya operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi organisasi dan karyawannya. Filosofi menentukan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh organisasi. Yang kedua, metode pengendalian pimpinan. Metode perencanaan dan pengendalian terhadap alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada kesadaran pengendalian. Dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh pimpinan dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian ditemukan oleh akuntan internal atau akuntan publik.
C. Pendekatan dalam perancangan pengawasan. Secara garis besar, pendekatan untuk merancang pengawasan internal akuntansi bertitik tolak dari dua tujuan sistem, yaitu menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Tujuan pengawasan internal akuntansi tersebut kemudian dirinci menjadi tujuan-tujuan umum dan tujuan khusus yang diterapkan pada transaksi pokok. Rincian tujuan pengawasan internal akuntansi adalah untuk, yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Penggunaan kekayaan organisasi hanya boleh dilakukan melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban kekayaan organisasi yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pelaksanaan transaksi harus melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kekayaan organisasi hanya boleh dilakukan melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Yang pertama, pembatasan akses langsung terhadap kekayaan dan pembatasan akses tidak langsung terhadap kekayaan. Yang kedua, pertanggungjawaban kekayaan organisasi yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan organisasi yang sesungguhnya ada. Seperti misalnya perbandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. Yang kedua, rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan. Yang ketiga, pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, seperti pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang dan pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Keempat, pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Yang pertama, pencatatan semua transaksi yang terjadi, kemudian transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi. Kemudian transaksi dicatat dalam jumlah yang besar, transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya, kemudian transaksi dicatat dengan penggolongan yang seharusnya. Yang terakhir, transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti. Langkah selanjutnya adalah merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian internal dengan memperhatikan rincian tujuan sistem pengendalian internal tersebut dan karakteristik dari transaksi pokok yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan diskusi di slide diskusi. Terima kasih.